Tabea, Shalom, selamat hari libur teman-teman. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Warane. Dan teman-teman, di hari libur ini yang mana mau merayakan hari mimpi dari seorang yang mengaku nabi, kemudian mimpi itu dipercaya oleh 1,9 miliar orang saat ini sebagai sebuah kebenaran. Dan pada hari ini kita ikut berlibur bersama karena mereka sedang merayakan hari mimpi sedunia ini, teman-teman. Nah, saya mau mengangkat satu topik ya, sebuah topik yang cukup menarik di mana kita semua sering mengetahui bahwa orang-orang di seberang sana sering menuduh Alkitab kita palsu. Alkitab kita itu contekan ya, bukan contekan ya, karena Alkitab kita begitu detail ya, tapi mereka mengatakan sudah banyak dirubah-rubah oleh para pendeta-pendeta katanya ya, para bapak-bapak gereja dulu ya, itu menurut tuduhan-tuduhan mereka. Tetapi kita ternyata dapati bahwa Alkitab kita memang masih sama seperti saat Alkitab tersebut ditulis gitu ya. Tetapi justru yang menuduh tersebut ya, yang mereka selalu mengklaim bahwa kitab mereka terjaga, oh ternyata kita banyak menemukan hal-hal yang lucu-lucu teman-teman ya. Ada yang kita temukan bahwa kisah mimpi dijadikan sebuah ayat ya, Al-Isra 1 ayat 17, dan kita sudah melihat di hadis bahwa ini bukan hoax, hadis yang mereka sendiri percaya bahwa hadis tersebut mengatakan bahwa sang orang tersebut ya, yang mereka sebut sebagai nabi mereka, Muhammad, ternyata sedang tertidur dan sedang menceritakan mimpinya ya. Kemudian ada lagi banyak kita temukan, banyak mitologi-mitologi gereja, cerita-cerita yang di gereja sendiri dianggap sebagai mitos, di sana dipercaya sebagai sebuah kejadian yang nyata. Ditulis lagi di dalam kitab suci mereka. Kemudian bahkan ada puisi membelah bulan pun ditulis juga di dalam kisah kitab mereka. Jadi kita sudah membuktikan banyak hal terkait dengan kitab mereka itu. Ternyata banyak dari hal-hal yang memang berasal dari dunia ini. Yang mereka katakan kitab suci mereka gedebuk dari langit, kemudian dijaga selama berabad-abad, ternyata hanya merupakan isapan jempol saja ya teman-teman. Tidak ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa memang terjaga ya. Nah, di sini kita akan kembali menunjukkan bahwa ada beberapa ayat dari kitab suci mereka, termasuk cerita yang ada di hadis-hadis ya terkait dengan peristiwa Isra Miraj ini, yakni dikatakan sang nabi tersebut telah menelusuri 7 lapis langit. Ternyata kisah bahwa ada 7 lapis langit itu, dan bahkan 7 lapis bumi yang ada di dalam kitab suci mereka itu ternyata diambil dari satu buku ini. Satu buku, ini buku memang karangan belakangan ya, tetapi sebenarnya buku ini dikarang atau dibuat berdasarkan kisah-kisah yang dicatat pada masa lalu, di mana ini adalah cerita-cerita dongeng masa lalu ya, dongeng-dongeng orang Yahudi di masa lalu. Kemudian oleh sang penulisnya Louis Ginsberg ini itu ditulis menjadi sebuah kitab dengan ada 4 volume ya, volume 1, volume 2, volume 3, dan volume 4. Nah, yang akan kita ceritakan ini berasal dari volume 1 ya, yakni terkait dengan penciptaan langit dan bumi. Oke, nah kita pahami dulu bahwa di banyak hadis yang para muslim itu percaya bahwa nabi mereka ya, Muhammad pernah melakukan perjalanan menembus 7 lapis langit, di mana lapis pertama disebut langit dunia, dihuni oleh Nabi Adam. Kemudian ada lagi lapis kedua, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Baru lapis 3 itu Nabi Yusuf.
Lapis 4 itu Nabi Idris, baru lapis 5 itu Harun, baru lapis 6 Musa, lapis 7 Ibrahim. Nanti di banyak hadis yang lain berbeda. Jadi Ibrahim di lapis 6, Musa di lapis ke-7. Seperti itu ya. Ya memang cerita mimpi ya, karena memang cerita mimpi jadi serba amburadul, jadi nggak konsisten, yang mana yang satu yang benar ya kita juga nggak tahu karena mimpi ya. Kemudian ternyata penjelasan mengenai 7 lapis ini ternyata ada di dalam Quran juga teman-teman. Ya, coba kita lihat di dalam Quran ini di Al-Baqarah ayat 29. Al-Baqarah ayat 29 nih ya, surat Al-Baqarah ayat 29 ada bahasa Arabnya, ada Arab Melayunya, dan kita baca terjemahannya bahwa dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit. Lalu dijadikannya 7 langit, jadi ada 7 lapis langit yang mereka percaya seperti tadi kan. Ada langit 1, langit 2, langit 3, nanti di atas langit ke-7 nanti ada yang namanya Taman Sidratul Muntaha. Disitulah Allah SWT bertahta duduk di dalam kursinya yang disebut arsy. Ya. Nah, kemudian selain juga Al-Baqarah tadi ada satu ayat lagi di Al-Muluk ayat 3 ya. Nah, teman-teman bisa baca di sini Al-Muluk ayat 3 terjemahannya langsung, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tadi kan 7 langit aja, nggak disebutkan berlapis-lapis. Di sini disebutkan 7 langit berlapis-lapis. Ya, nanti ada ayat-ayat yang lain yang saya tidak tunjukkan di sini. Bumi juga ada 7 lapis gitu ya. Nah, ternyata ya kalau Alkitab kan mengatakan bahwa Paulus pernah menceritakan ada orang yang terangkat ke langit ya. Di situ ada 3 lapis langit ya. Kalau Alkitab 3 lapis langit. Tapi 7 lapis langit ini ternyata itu adalah cerita-cerita dari legenda orang Yahudi. Dongeng-dongeng orang Yahudi. Ya, yang tadi yang saya katakan teman-teman bisa cari ada di buku ini ya. Ada di buku ini volume 1 karangan Louis Gisbert, tetapi banyak juga buku ini ada di internet ya, dalam bahasa Inggris ada dan bisa diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia ya. Nah, ini saya coba tunjukin di volume 1 itu nantinya teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita ambil dari ini ya, buku Sefaria yang ada di internet, legenda orang Yahudi, kitab volume 1 bab 1, ini mungkin mengacu pada bagian 15 ya atau ayat 15. Nah, supaya teman-teman mungkin mudah baca, kita baca yang bahasa Indonesianya aja ya. Oke. Di sini apa yang disebutkan? Nah, surga itu diciptakan 7 ya sebenarnya. Yang pertama terlihat oleh manusia, ini bicara langit ya, mengenai penciptaan langit dan bumi yang disebut surga. Yang pertama terlihat oleh manusia tidak memiliki fungsi kecuali menutupi cahaya di malam hari. Jadi ini sama seperti di Quran mereka mengatakan bahwa lapis pertama itu biasanya untuk terlihat ya, atau disebut surga dunia ya, atau langit dunia. Kemudian surga itu menghilang setiap pagi. Planet-planet diikat ke langit kedua. Jadi ada langit pertama tadi, ini langit kedua. Ya. Kemudian di langit ketiga mana dibuat untuk saleh di akhirat. Yang keempat berisi Yerusalem celestial bersama dengan bait suci, di mana Mikael ini malaikat Mikael ya, melayani sebagai imam besar dan mempersembahkan jiwa-jiwa orang saleh sebagai korban. Di langit kelima malaikat bersemayam ya. Jadi kalau mereka tadi ada Nabi 1 Adam, Nabi 2 siapa, dan menyanyikan pujian bagi Tuhan meskipun hanya pada malam hari, karena pada siang hari adalah tugas Israel untuk memuliakan Tuhan di tempat yang tinggi. Baru di langit yang keenam adalah tempat yang luar biasa. Di sanalah sebagian besar cobaan dan kunjungan yang ditetapkan untuk bumi dan penghuninya berasal. Salju menumpuk di langit keenam ini dan hujan es.
Jadi salju itu dan hujan itu disimpan di langit keenam, nanti dicurahkan ya. Nanti ada loteng yang penuh dengan embun berbahaya, kemudian ada majalah yang dipenuhi badai, dan gudang bawah tanah yang menyimpan cadangan asap. Ya, pintu api memisahkan kamar-kamar surgawi ini yang berada di bawah pengawasan malaikat utama Metatron. Jadi setiap pintu itu ada pintu api nanti dijaga oleh malaikat. Sama seperti cerita yang ada di dalam kisah di hadis itu Isra Miraj, ketika Muhammad dari langit satu ke langit dua atau mau masuk langit satu itu ada pintu. Pintu itu dijaga. Ternyata malaikat yang menjaga itu namanya kalau di dongeng orang Yahudi Metatron. Isinya yang merusak menajiskan langit zaman Daud ya. Raja yang saleh berdoa kepada Tuhan untuk membersihkan tempat tinggalnya yang mulia dari apapun yang mengandung kejahatan. Bukan menjadi hal yang seperti itu harus ada di dekat yang maha penyayang. Yaitu dongeng ya. Baru kemudian mereka disikirkan ke bumi. Raja yang saleh berdoa kepada Tuhan untuk membersihkan tempat tinggalnya yang mulia dari apapun yang mengandung kejahatan. Ya, bukan menjadi hal seperti itu harus ada di dekat yang maha penyayang. Baru kemudian mereka disikirkan ke bumi. Raja yang saleh berdoa kepada Tuhan untuk membersihkan tempat tinggalnya yang mulia dari apapun yang mengandung kejahatan, bukan menjadi hal seperti itu harus ada di dekat yang maha penyayang. Baru kemudian mereka disingkirkan ke bumi. Nah itu sampai langit ke-6 itu mengerikan ya. Nah di langit ke-7 ini sebaliknya, berisi yang baik dan indah. Kebenaran, keadilan, kalau yang tadi mengerikan, langit 7 ini yang indah-indah, belas kasihan, gudang kehidupan, kedamaian, berkah. Ya, yang belum lahir embun yang dengannya Tuhan akan menghidupkan kembali. Jadi langit ke-7 ini indah. Kemudian tahta ilahi dikelilingi oleh serafim, ofanim, hayot. Jadi sama seperti ini ada tahta ilahi seperti yang dilihat di atas langit ke-7. Ya, sesuai dengan 7 langit Tuhan menciptakan juga 7 bumi. Masing-masing dipisahkan. Jadi cerita 7 langit dan 7 bumi sebenarnya itu adalah dongeng-dongeng dari orang Yahudi, teman-teman ya. Nah, itu telah membuktikan bahwa memang ini adalah banyak cerita-cerita dongeng ya, bahkan dongeng-dongeng orang Yahudi yang tidak tercatat di dalam Taurat, kemudian tidak dicatat di dalam Mazmur, tidak dicatat di dalam Injil, semuanya ada di kisah-kisah orang Yahudi ini, itu yang dijadiin ayat-ayat yang ada di dalam, mirip sekali. Nanti saya akan tunjukin banyak sekali yang kisah-kisah orang Yahudi ini yang mirip sekali dengan yang ada di Al-Quran itu sendiri. Oke teman-teman, itu saja yang saya akan informasikan. Ya, bagi mereka yang sedang berlibur hari ini merayakan Hari Mimpi Sedunia, saya ucapkan selamat merayakan Hari Mimpi Sedunia, hari mimpi di mana seorang yang mengaku nabi pernah naik ke surga sampai langit ke-7. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Oh iya, ada teman saya Crosspulse, TM Crosspulse, Shalom, Pak Sumahanhan juga, dan teman-teman yang lain yang ada di live chat, saya tidak sebutkan satu persatu. Tuhan menyertai kita semua ya, teman-teman. Ada Pak Ibnu Katem, Pak TS. Shalom Pak, lama tak jumpa ya. Tuhan memberkati kita semua. Salam kebajikan, haleluya.